Salam teman-teman, saya memperkenalkan nama saya Anugrah Vanus Atrin Lahagu. Saya dari Prodi PAK semester 4 di STT Komedia Jakarta. Nah, kali ini saya membahas dengan topik teori-teori belajar dan mengajar. Nah, kita perlu tahu dengan pengertian belajar dan mengajar. Kita membahas dulu pengertian belajar. Pengertian belajar ini adalah suatu proses kegiatan untuk merubah tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Nah, kita masuk dalam pengertian mengajar. Pengertian mengajar ini adalah suatu proses menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Dalam teori belajar dan mengajar ini saya membahas 4, yaitu 1. Teori behaviorisme. Dalam behaviorisme ini bisa kita katakan aliran perilaku. Juga disebut perspektif belajar. Adalah filosofi dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme. Nah, jadi bisa kita katakan termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan. Nah, jadi kita juga simpulkan harus dianggap sebagai perilaku. Nah, jadi aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis, internal atau konstrak. Jadi hipotesis seperti pikiran. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa behaviorisme ini beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar. Nah, yang bisa diamati tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik atau seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi atau seperti pikiran dan perasaan. Nah, kita bahas yang keduanya, teori belajar kognitif. Lebih menekankan pada belajar suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Nah, jadi pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Nah, ciri-ciri aliran kognitivisme ini: 1. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. 2. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Ketiganya, mementingkan peranan kognitif. 4. Mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Nah, kita perlu tahu apa arti teori konstruktivisme ini. Adalah sebuah teori pendidikan yang meningkatkan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Nah, seorang konstruktivis ini percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka minta pembelajaran untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Nah, konstruktivis ini percaya bahwa pembelajaran pembangunan pengetahuan untuk dirinya. Nah, jadi peran seorang pengajar sangat penting dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Maka ketimbang memberikan ceramah, seorang pengajar berfungsi sebagai fasilitator di mana yang membantu pembelajaran dengan pemahamannya sendiri. Terus yang keempat, teori humanisme. Perlu kita tahu dalam teori humanisme ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya menfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Nah, jadi kemampuan positif ini tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain efektif.
Nah, kita perlu tahu keemosian ini. Keemosian ini merupakan karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik, ya, beraliran humanisme. Atau dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan manusia sendiri, di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mempercayai aktualisasi dirinya sendiri, pemahaman diri, serta realisasi diri seorang yang belajar secara optimal. Sekian dan terima kasih. Shalom.